Halo teman-teman sekalian, selamat datang di sesi pelatihan singkat kita. Nah, sesuai yang tertera di layar, dalam 15 menit ke depan kita akan bersama-sama mengkaji topik yang sangat krusial, yaitu penyusunan rencana anggaran. Kita akan fokus pada bagaimana mengkaji kebutuhan anggaran program di tiap sektor pembangunan. Ini adalah keterampilan inti, jadi pastikan Anda menontonnya sampai habis ya. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri agar kita bisa lebih akrab lagi. Nah, seperti yang tertera di layar, nama lengkap saya Ima Solina, saya dari Administrasi Publik FISIP Unpad. Jika ada pertanyaan lebih lanjut di luar sesi ini atau kebutuhan untuk berdiskusi, jangan ragu untuk menghubungi saya melalui email atau nomor handphone yang saya cantumkan di layar. Saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, untuk mengawali sesi kita agar berjalan dengan lancar, membawa manfaat dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, selanjutnya agar pelatihan daring kita berjalan dengan efektif dan kondusif, ada beberapa tata tertib yang perlu kita sepakati bersama. Pertama, rule of class. Saya sangat mengharapkan partisipasi aktif Anda karena ini format video. Partisipasi aktifnya adalah dengan menuliskan pertanyaan atau pendapat Anda di kolom komentar dan mohon fokus 15 menit ini akan padat. Nah, dan kedua, safety induction singkat. Dimanapun Anda menonton video ini, mohon perhatikan lingkungan sekitar Anda, waspadai bahaya listrik, pastikan kabel charger laptop atau HP Anda aman, dan yang terpenting selalu ketahui di mana jalur evakuasi terdekat jika terjadi keadaan yang darurat. Begitu. Lalu dimulai dengan tujuan. Sekarang apa tujuan kita belajar materi ini? Di akhir sesi 15 menit ke depan ada tiga tujuan utama kita. Yang pertama, peserta diharapkan mampu memahami cara merumuskan kebijakan anggaran berdasarkan peraturan. Yang kedua, mampu menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan tahapan program, ini penting. Dan yang ketiga, mampu memperoleh pengetahuan dasar cara menentukan pagu indikatif berdasarkan prioritas. Tiga hal ini adalah inti dari kompetensi menyusun anggaran. Baik, kita masuk ke materi intinya. Kita akan bedah langkah kerjanya satu persatu. Nah, sebelum kita bedah langkah teknisnya, saya mau ajak teman-teman untuk fokus sebentar. Coba perhatikan gambar di layar. Siapa yang udah gak asing sama pemandangan ini, yaitu mungkin ini laporan realisasi anggaran, ada kalkulator juga. Nah, banyak dari kita ini merasa anggaran itu tuh ribet atau pusing gitu. Nah, sering dicoret-coret saat pengajuan. Nah, sesi ini tujuannya adalah agar hal ini tuh nggak lagi jadi hal yang menakutkan atau ribet gitu. Kita akan bedah prosesnya satu persatu secara sistematis agar lebih mudah dipahami. Mari kita mulai. Nah, sebelumnya di sini ada pengantar perencanaan anggaran. Nah, perencanaan anggaran itu apa sih gitu? Nah, perencanaan anggaran itu adalah proses yang sistematis untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas guna mencapai tujuan organisasi di periode tertentu gitu. Jadi supaya setiap program yang dibuat tuh ada anggarannya dan tidak kurang, tuh kita harus melakukan perencanaan anggarannya dulu supaya tidak supaya anggaran yang digunakan itu bisa sesuai dan tepat dengan sasarannya, kayak gitu. Di sini kita mulai masuk ke topik pertama, yaitu kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran ini adalah fondasi. Kita nggak bisa asal nulis anggarannya mau berapa atau kayak gimana, itu kita nggak bisa. Ini adalah fondasi. Kita harus merumuskan kebijakannya dulu. Kebijakan ini punya fungsi utama. Nah, di sini ada, yaitu memberi arahan atau planning, mempermudah koordinasi atau coordination, dan menjadi alat pengawasan atau kontrol.
Nah, landasannya itu harus kuat dalam membuat kebijakan ini. Ada 2 kata kunci di sini. Landasan hukum kebijakan itu ada patuh dan selaras. Yang pertama, dalam membuat kebijakan kita itu harus patuh pada Undang-Undang Keuangan Negara, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan. Ini rulebook-nya. Nah, selaras dengan rencana lalu ada kata selaras juga. Nah, ini tuh selaras dengan rencana pembangunan. Kebijakan kita juga harus selaras dengan prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Ini tuh game plan-nya. Nah, lalu semua itu diterjemahkan ke pedoman internal unit kita, yaitu Renstra atau Rencana Strategis dan Renja atau Rencana Kerja unit masing-masing. Kayak gitu. Nah, setelah kebijakannya jelas, langkah kedua adalah menyusun kebutuhan anggaran. Ini adalah proses teknis yang nggak boleh disatukan. Anggaran yang profesional harus dipecah berdasarkan 3 tahapan program. Yang pertama, tahap perencanaan. Ini adalah biaya di muka. Biaya untuk riset, studi kelayakan, rapat, dan penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB itu sendiri. Lalu yang kedua, tahap pelaksanaan. Ini dagingnya, biaya inti untuk pengadaan barang atau jasa, operasional, dan gaji atau honor pelaksana. Nah, tahap yang ketiga itu monitoring atau evaluasi. Sering disingkat MONEF, ini yang sering dilupakan tapi krusial. Biaya untuk perjalanan dinas, audit internal, dan penyusunan laporan akhir. Langkah yang ketiga, setelah kebutuhan kita rinci, kita harus melihat pagu indikatif. Nah, apa ini? Sederhananya, pagu indikatif adalah batas maksimal anggaran awal atau ancar-ancar yang diberikan kepada kementerian atau lembaga sebagai pedoman. Fungsinya adalah sebagai jangkar atau acuan awal kita dalam menyusun rencana kerja dan rencana kerja anggaran. Nah, penentuannya tentu saja ditetapkan berdasarkan prioritas dari rencana kerja dan atau RKP dan ketersediaan kapasitas fiskal negara. Nah, di sini berbicara tentang prioritas tadi, di layar kita sekarang mungkin Anda melihat sebuah diagram batang. Ini adalah contoh yang namanya skala prioritas. Ini adalah cara kita memetakan program mana yang paling penting dan mendesak. Biasanya yang memiliki prioritas lebih tinggi ini akan memiliki alokasi anggaran yang lebih besar. Jadi kita nggak bisa bilang semua program penting, kita harus memilahnya agar anggaran kita tepat sasaran. Seperti kalau dicontoh ini anggaran yang paling besar itu di pendidikan, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari tadi dari 3 topik itu, mari kita merangkum alur besar dari 3 topik tadi. Proses ini sangat logis dan berjalan dari atas hingga ke bawah. Pertama, pemerintah. Jadi yang pertama dalam menyusun rencana anggaran itu, yang pertama kita harus pemerintah itu menetapkan kebijakan dan prioritas. Misalnya di rencana kerja pemerintah atau RKP. Lalu yang kedua, Kemenkeu dan Bappenas menetapkan penentuan pagu atau batas atas berdasarkan prioritas itu. Nah, yang ketiga, barulah kita di kementerian atau lembaga penyusunan kebutuhan, yaitu rencana kerja atau Renja dan rencana kerja anggaran atau RKA secara rinci dengan mengacu pada pagu yang sudah ditetapkan tadi. Sebagai kesimpulan, perencanaan anggaran, ingatlah bahwa perencanaan anggaran adalah proses yang strategis yang menerjemahkan visi menjadi aksi. Ini dicapai dengan memastikan kebijakan anggaran patuh pada hukum, kebutuhan program dirinci secara sistematis, dan alokasi pagu difokuskan secara tajam pada prioritas nasional. Nah, seperti kutipan terkenal ini, perencanaan yang baik tanpa eksekusi hanyalah mimpi, dan eksekusi yang baik tanpa perencanaan hanyalah kekacauan.
Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman, saya punya satu pertanyaan. Silahkan jawab di kolom komentar di bawah video ini ya. Pertanyaannya, dari 3 tahapan kebutuhan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi atau MONEV, tahapan mana yang menurut teman-teman paling sering undervalue atau anggarannya paling sering dipotong saat review? Dan kenapa? Apakah tahap perencanaan, pelaksanaan, atau MONEV? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Saya sangat ingin tahu pandangan teman-teman. Nah, baik, dengan berakhirnya sesi tadi, maka selesai sudah sesi pelatihan singkat kita pada hari ini. Saya Imas Walina mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan agar tidak ketinggalan materi berikutnya, dan tentu saja komen jawaban Anda tadi. Jika ada saran untuk pembelajaran berikutnya, topik-topik lain yang ingin kita bahas bersama, bisa juga tulis dalam kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di pelatihan selanjutnya. Terima kasih.